Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiratul Atia dengan NIM 33200042 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Tarekat dan Suluk 2 sebagai hasil penelitian mengenai tarekat sebagai peran sikap mutlak dan cinta terhadap bangsa atau tanah air. Penelitian ini dilakukan di sekitar rumah atau tempat tinggal. Hasil dari responden yang telah diteliti terdapat 25 responden. Dari 25 responden ini mengikuti ajaran tarekat Naqsabandiyah. Jabaran data responden adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Ali Thohir dengan umur 58 tahun, pendidikan SMP dan pekerjaan sebagai pedagang. Yang kedua adalah Haji Fauzi dengan umur 70 tahun, pendidikan Pondok Pesantren Lasem dengan pekerjaan sebagai pedagang. Kemudian Haji Husaini dengan umur 57 tahun, pendidikan Pondok Pesantren Rembang, pekerjaan sebagai pedagang. Yang keempat adalah Bapak Saroji dengan umur 54 tahun, pendidikan SLTA atau SMA dengan pekerjaan sebagai pedagang. Kemudian ada Haji Muhammad Toyo dengan umur 71 tahun dengan pendidikan diploma dan pekerjaan sebagai pensiunan. Kemudian yang keenam ada Bapak Abu Darda dengan umur 72 tahun, pendidikan pondok pesantren dengan pekerjaan tidak bekerja. Kemudian ada yang ketujuh Bapak Faizin dengan umur 70 tahun, pendidikan MTS tidak bekerja. Yang kedelapan Bapak Abdul Malik dengan umur 48 tahun, pekerja pendidikan pondok pesantren atau fikih dengan pekerjaan dagang. Yang ke-9 ada Al-Wisuri dengan umur 30 tahun, pondok pesantren atau fikih dan pekerjaan sebagai buruh. Kemudian yang ke-10 Bapak Sairozi dengan umur 60 tahun, pendidikan MTS, pekerjaan sebagai pedagang. Kemudian yang 11 adalah Bapak Muhammad Rizal dengan umur 60 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan sebagai kaul kersa. Kemudian ke-12 ada Bapak Kiai Zufri dengan umur 65 tahun, pendidikan Pondok Pesantren Tegarejo dan tidak bekerja. Kemudian ke-13 ada Bapak Haji Huda dengan umur 56 tahun, pendidikan Pondok Pesantren Rembang, pekerjaan sebagai pedagang. Yang ke-14 ada Haji Munir dengan umur 58 tahun, pendidikan MTS dan pekerjaan sebagai pedagang. Kemudian ke-15 ada Bapak Tazali dengan umur 59 tahun, pendidikan MTS dan pekerjaan sebagai konveksi. Kemudian ke-16 ada Bapak Tasroni umur 50 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan pedagang. 17 Haji Jazuli dengan umur 58 tahun, pendidikan MTS, pekerjaan pengusaha konveksi. 18 Bapak Nasoha umur 68 tahun, pendidikan MTS, pekerjaan pengusaha konveksi. Ke-19 Bapak Ihsan dengan umur 54 tahun, pendidikan MTS, pekerjaan pedagang. Kemudian ke-20 ada Bapak Haji Afif dengan umur 60 tahun, pendidikan Pondok Pesantren Tegarejo dan pekerjaan pengusaha konveksi. Ke-21 ada Bapak Slamet dengan umur 57 tahun dan pendidikan S1 atau sarjana, pekerjaan sebagai guru. Kemudian ke-22 ada Bapak Astono dengan umur 60 tahun, pendidikan SMP dan tidak bekerja. Kemudian ke-23 ada Bapak Miftahudin dengan umur 53 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah,
pekerjaan pengusaha batik. Ke-24 ada Bapak Mubarizi dengan umur 57 tahun, pendidikan MTS dan pekerjaan sebagai pedagang. Dan terakhir responden ke-25 ada Bapak Nasihin dengan umur 53 tahun, pendidikan pondok pesantren atau fikih dan pekerjaan sebagai pedagang. Hasil dari 25 responden ini diwawancarai mengenai peran thariqat dalam membentuk sikap moderat dan sikap cinta terhadap tanah air. Ke-25 responden ini telah mengikuti atau mengamalkan ajaran thariqat selama 5 tahun, 10 tahun, serta 13 tahun. Ajaran thariqat ini diamalkan setiap saat atau setiap waktu, tetapi pada khususnya thariqat ini diamalkan sebelum waktu sholat subuh atau pada saat melakukan sholat sunnah tahajud. Dari hasil wawancara, amalan-amalan yang dilakukan oleh para salik atau pengikut thariqat ini yaitu yang pertama, amalan melakukan membaca wasilah sebanyak 9 kali, kemudian syahadat 3 kali, membaca ta'awud sebanyak 3 kali, istighfar sebanyak 25 kali, kemudian membaca ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Insyirah sebanyak 1 kali, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, dan ditutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian membaca sholawat thariqat sebanyak 10 kali, membaca bacaan La ilaha illallah sebanyak 40 kali, membaca bacaan Allah sebanyak 700 kali, kemudian membaca bacaan hasbunallah sebanyak 3 kali, dan diakhiri dengan membaca surat Yasin sebanyak 1 kali dan membaca doa. Kemudian peran thariqat dalam sikap moderat meliputi sikap toleransi, sikap adil, sikap saling tolong-menolong, dan sikap penengah. Dalam sikap toleransi ini, kebanyakan responden berpendapat bahwa mereka telah merasa bahwa dirinya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berhak menghormati satu dengan lainnya, karena dengan adanya perbedaan menjadikan kita dapat bertoleransi satu dengan yang lainnya. Kemudian sikap adil, dengan amalan-amalan ini, dengan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, akan mendapatkan suatu sikap adil. Kemudian ada sikap saling tolong menolong. Dengan adanya sikap toleransi dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong, karena kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa saling menumbuhkan sikap saling tolong menolong, karena sebagai individu akan saatnya kita meminta bantuan terhadap sesama. Kemudian yang terakhir ada sikap sebagai penengah. Sikap menengah ini tertuju pada sikap adil, karena dengan adanya sikap adil kita dapat menentukan sebagai penengah suatu masalah dan dapat menjadikan masalah tersebut terselesaikan secara adil. Kemudian adalah sikap mencintai terhadap bangsa dan negara. Aplikasi mencintai bangsa dan negara ini dalam thariqat yaitu seperti dengan adanya rasa menghormati antar sesama, baik itu dari ajaran, prinsip maupun kebudayaan. Karena dengan adanya rasa menghormati dapat menciptakan bangsa itu menjadi rukun dan bersatu. Sebaliknya, jika tidak adanya rasa menghormati satu dengan lainnya, akan menumbuhkan sikap perpecahan. Dengan begitu dapat menciptakan kerukunan. Kemudian dampak yang paling penting adalah dampak yang terasa pada penganut amalan thariqat Naqsabandiyah sendiri adalah
merasa sangat dekat kepada Allah, karena dengan setiap berzikir kita melakukan sholat sunnah akan senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.